yang diminta di Dewan Pastatu itu 3,92. Kemudian pada waktu kedua tadi disertasi sebagai sekaligus dan penampilan dalam donasi ilmiah dinilai 10 tadi kemudian profesor itu 87,5 lulus dari A. Kemudian dengan meratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir tulisan sebagai doktor Andi Hermanjaya dengan lulus dengan predikat ilmu sangat memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andi Hermanjaya, SMSI. Saya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Alhamdulillah hari ini saya bisa menyelesaikan studi saya di S3 program doktoral Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Judul disertasi saya adalah Determinan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah. Alhamdulillah hari ini saya bisa menyelesaikan studi saya dan semoga ke depan karir saya semakin cemerlang. Kemudian bagi teman-teman saya yang belum selesai, semoga cepat selesai dan bisa mengikuti jejak saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada seluruh unsur pimpinan dan sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, keluarga dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang sempat hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan memohon rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Senin 22 Juli tahun 2026, sidang ujian terbuka promosi doktor Promovendus Andi Hermanjaya setahun C203 2004 dengan judul Determinan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah, program studi doktoral ilmu ekonomi dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Promovendus memasuki ruang sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Kami hormati sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Bapak Profesor Dr. Insinyur Iwayan Sutapa Engineering. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Saya Profesor Budaya Serta Rahayu yang saya hormati Pembimbing Eksternal Pak Profan, dan kemudian yang saya hormati tim promotor dan koordinator, hormati penguji, kemudian sekretaris dan Bapak Ibu yang sudah hadir,
pada kesempatan kali ini. Jadi dengan mohon menggunakan taufiq dan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka sidang Profesi Doktor atas nama calon Andi Herman Jaya. Selanjutnya saya mintakan promotor saudara Pemopendus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Pemopendus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Wayan Sutapa sebagai Ketua Penguji pada hari ini. Yang saya hormati Profesor Dr. Muhammad Kadir Alham, Magister Ekonomi sebagai penguji eksternal. Yang saya hormati Profesor Mukhtar Lutfi. Yang saya hormati Ibu Dr. Siti Rahmawati. Yang saya hormati Ibu Dr. Rita Yunus. Yang saya hormati Dr. Yunus Hadi. Dan yang saya hormati kopromotor Bapak Dr. Edi Kapua. Atas nama tim promotor, izinkan saya membacakan pertanggungjawaban akademik Saudara Pemopendus mulai dari identitas diri sampai kelayakan disertasi untuk disajikan pada sidang ujian terbuka pada siang hari ini. Yang pertama, nama Andi Herman Jaya, SMSI, NIM C2032004, tempat tanggal lahir TKT Kobone 31 Desember 1975, alamat Perumahan Bumi Tondo Asri C10 RT 002 RW 003 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantiklore, Kota Palu, Divisi Sulawesi Tengah. Pemopendus menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di Negeri 216 Bareko, Kabupaten Bone pada tahun 1987. Jadi kayaknya ini lebih senior dari yang tadi. Pendidikan SMP di SMP Negeri 3 Watapone, Kabupaten Bone pada tahun 1990. Lalu pendidikan SMA Negeri Watapone pada tahun 1993. Pemopendus menyelesaikan sarjana ekonomi di Universitas Tadulako pada tahun 2000. Menyelesaikan S2 pada program studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan MPP pada tahun 2012. Pemopendus terangkat menjadi calon pegawai negeri sipil pada tahun 2006 sebagai pegawai negeri sipil CPNS 2006 dan PNS pada tahun 2009. Jabatan terakhir asisten ahli di Fakultas Ekonomi pada tahun 1 April 2010. Lalu jabatan fungsional terakhirnya lektor di Fakultas Ekonomi Bisnis tahun 2013 dan lektor kepala, rupanya sudah lektor kepala ini ya, pada 1 Agustus 2023. Pernah menjabat beberapa jabatan termasuk Sekretaris Lab di Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako. Saudara Pemopendus menulis karya ilmiah yang kita anggap cukup relevan, Determinant of Economic Growth in the Central Sulawesi Region of Indonesia. Determinan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah, judul risetnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika dan determinan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota Sulawesi Tengah tahun 2014-2024 melalui pendekatan teori dari sisi demand side dan dari sisi supply side, serta mengidentifikasi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi berdasarkan variabel jumlah penduduk, angkatan kerja, investasi, konsumsi per kapita, belanja modal, dan pendidikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, secara umum kebaruan dan penelitian ini terletak pada pembuktian empiris bahwa investasi dari sisi demand side merupakan determinan utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah sebagaimana yang ditunjukkan secara konsisten. Dia gabungkan sebenarnya, artinya digabungkan antara ya tingkat signifikansi alfa dengan analisis hierarki proses. Ya, temuan ini menegaskan bahwa investasi tidak hanya berperan sebagai pembentuk modal,
tetapi juga sebagai penggerak permintaan agregat yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah segala ketentuan persyaratan akademik dan tim promotor mencermati kembali secara saksama substansi dari isi disertasi, mulai dari landasan konseptual, metode penelitian, sampai paparan pembahasan dan kebaruan yang saya sebutkan tadi, menggabungkan supply side dan teman side, serta menerapkannya dan membandingkan dengan analisis sudah diproses. Maka kami tim promotor berpendapat bahwa disertasi ini layak untuk diujikan pada sidang ujian terbuka disertasi di siang hari ini. Namun demikian, sekalipun isi disertasi ini dipandang layak oleh tim promotor untuk disajikan, kelulusan promotor itu diserahkan sepenuhnya pada integritas dan otoritas akademik para penguji dalam ujian disertasi ini. Demikian penyampaian pertanggungjawaban akademik ujian terbuka ini. Atas perhatian Bapak dan Ibu tim penguji ujian terbuka, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Promotor Mata Tope Edi Takwa. Terima kasih. Promotor, selanjutnya atas permohonan saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian profesi doktor dengan judul demikian, determinan pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi kami akan Bapak Garis untuk membacakan usaha yang berkaitan dengan keabsahan ujian profesi. Terima kasih Prof. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, senjata kami yang keputusan Direktur Pasca Sarjana Indra Sarjako nomor 821 garis miring 28 garis KN 01 garis 2026 tentang penetapan tim penguji ujian terbuka promosi dokter mahasiswa program studi ekonomi S3 pasca sarjana Universitas Tadulako. Direktur pasca sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi terbuka di bawah ini. Nama Andi Herman Jaya, nomor induk mahasiswa C2032004, program studi doktoral ilmu ekonomi, konsentrasi ilmu ekonomi, judul penelitian determinan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah. Tim penguji yang pertama, Prof. Dr. Insinyur Wayan Mustafa, Master Engineering. 2. Dr. Kapina Berkarudin. 3. Prof. Dr. Muhammad Amin Arham ME. 4. Prof. Khairul Anwar SE MAPC. 5. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi SE MSc. 6. Dr. Rita Yunus SE MSc. 7. Dr. Musnadin SE MSc. 8. Dr. Siti Ramawati SE MSc. 9. Prof. Dr. Paul Patatope SE. 10. Dr. Edi Takwa SE MSc. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pelaksanaan sidang ujian terbuka secara offline. Keempat, keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketentuan di dalamnya akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana ini.
ditetapkan Palu 17 Juni 2026 Prof. Dr. Insinyur Iwayan Sitapa Master Baik, terima kasih Pak Stres yang telah bacakan perkataan atau usaha untuk ujian promosi. Maka dengan demikian setelah dikasih Promovedus sudah memenuhi syarat untuk mengambil ujian promosi. Sebelum melaporkan aktivitas siap. Jadi saya bukakan Promovedus untuk memaparkan hasil kasarnya saja ya Pak. Segera umit silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang menjelang sore yang saya hormati, yang saya muliakan seluruh peneliti yang hadir pada hari ini, yang Promovedus saya hormati seluruh bapak ibu hadirin yang hadir pada siang menjelang sore hari ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, Promovedus akan menyampaikan disertasi pada siang menjelang sore hari ini. Latar belakang nama Promovedus Andi Hermanjaya, NIM C1-203-20-4, judul disertasi determinan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah. Latar belakang, pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, salah satunya adalah melalui PDRB. Di Provinsi Sulawesi Tengah, pertumbuhan ekonomi menunjukkan dinamika fluktuatif pada periode 2020 sampai 2024, terutama akibat dampak pandemi COVID-19 dan proses pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan yang cenderung terkonsentrasi di wilayah berbasis industri seperti Morowali dan Morowali Utara, sementara daerah lain tumbuh lebih moderat. Kondisi menimbulkan ketimpangan antar wilayah serta menunjukkan adanya kesenjangan antar harapan dan realita pembangunan ekonomi. Masalah penelitian pertama, bagaimana sebaran pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah periode 2014 sampai 2024. Kedua, apakah jumlah penduduk, angkatan kerja, investasi, jumlah penduduk, angkatan kerja, investasi, konsumsi per kapita, belanja modal dan pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 13 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Tengah periode 2014 sampai 2024. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk, angkatan kerja, investasi, konsumsi per kapita, belanja modal dan pendidikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di 13 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Tengah. Kebaruan penelitian atau peneliti. Pada penelitian ini Promovedus mempunyai novelty bahwa berdasarkan bukti empiris, berdasarkan hasil penelitian, investasi sebagai determinan utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dilihat dari sisi demand. Hal ini dibuktikan dengan analisis regresi data panel dengan nilai probabilitas sebesar 0,00 dan analytical hierarchy proses sebanyak 43,4%. Industrialisasi di Sulawesi Tengah memacu pertumbuhan perekonomian yang cukup pesat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menjadikan 5 teori utama, yakni yang pertama adalah teori Solo, kemudian teori Haradomar, kemudian teori Keynesian, kemudian teori endogen dan teori Malthus. Dari 5 teori ini kemudian Promovedus membagi ke dalam 2 kelompok besar, yakni dari sisi demand dan dari sisi supply. Dari sisi demand, yakni jumlah penduduk, kemudian investasi serta konsumsi per kapita. Kemudian dari sisi supply, yakni belanja modal, kemudian angkatan kerja. Terus yang ketiga adalah jumlah penduduk, kemudian angkatan kerja, terus kemudian pendidikan, kemudian belanja modal. Metode penelitian dalam penelitian ini, Promovedus menggunakan tipe penelitian, yakni explanatory research, di mana explanatory research ini adalah suatu penelitian yang mencoba untuk
menjelaskan tentang pengaruh atau hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian metode analisis yang digunakan adalah metode regresi data panel yang didukung dengan analytical hierarchy process. Kemudian jenis dan sumber data. Data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Kemudian sumber data adalah data sekunder dan data primer yang berasal dari key informan yang digunakan di dalam analytical hierarchy process. Sebaran pertumbuhan di Sulawesi Tengah periode 2014 sampai 2024, pertumbuhan ekonomi disumbangkan yang paling besar adalah industri pengolahan, kemudian diikuti dengan pertambangan dan penggalian. Hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa efektif sebesar 70,884, kemudian nilai signifikansi suara 0,000, kemudian pada uji T hipotesis parsial, uji T di mana koefisien dari investasi itu nilai probabilitas dari investasi sebesar 0,00 yang ini sangat signifikan. Kemudian hasil dari analytical hierarchy proses di mana variabel investasi mempunyai bobot sebesar 0,434 atau 43,40%, di mana ini adalah merupakan variabel yang prioritas untuk di pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan 13 kabupaten kota di dalam menyediakan dasar empiris untuk perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan berbasis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi merupakan determinan utama pertumbuhan ekonomi daerah, baik berdasarkan analisis regresi data panel maupun analytical hierarchy process atau AHP, sehingga dapat dijadikan prioritas dalam strategi pembangunan daerah. Temuan ini memberikan arah kebijakan yang lebih jelas bagi pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan mengembangkan infrastruktur produktif, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah periode 2014 sampai 2024 didominasi oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, pertanian, dan konstruksi yang mencerminkan transformasi ekonomi menuju sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi. Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa jumlah penduduk, angkatan kerja, investasi, konsumsi per kapita, belanja modal, dan pendidikan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara parsial, jumlah penduduk, investasi, konsumsi per kapita, belanja modal, dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan angkatan kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan. Hasil analytical hierarchy proses atau HP menempatkan investasi sebagai sektor yang paling dominan dengan bobot prioritas sebesar 43,40%, diikuti konsumsi per kapita sebesar 19,90% dan belanja modal sebesar 16,30%, sehingga memperkuat hasil regresi data panel yang juga menunjukkan bahwa investasi merupakan determinan utama pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah. Dengan demikian, bahwa kebaruan di dalam penelitian ini terletak pada pembuktian empiris bahwa investasi sebagai faktor yang termasuk dalam teman saya merupakan motor penggerak utama di dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah. Saran penelitian, berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah perlu memprioritaskan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan investasi, kualitas sumber daya manusia, produktivitas angkatan kerja, dan efektivitas belanja modal sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat, menimbulkan kualitas penduduk, memperkuat pengembangan sektor-sektor unggulan daerah, serta mendorong transformasi ekonomi berbasis industrialisasi, hilirisasi, dan pemanfaatan teknologi. Upaya tersebut perlu didukung melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar tercipta pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata antar wilayah. Bagi variabel lain seperti kemiskinan, pengangguran, inflasi, ekspor, indeks pembangunan manusia, teknologi digital, kualitas institusi guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan pertumbuhan ekonomi daerah. Baik Prof, sekian dan dari pemaparan saya kembalikan kepada Bapak Ketua. Bapak Venus yang sudah menyampaikan
rasa hasil yang sebelum saya jawab dipisahkan dulu karena saya berdua dipisahkan dulu kalau mau ini ya nanti bapak kasih tahu dulu karena yang akan bertanya ini 10 orang yang ahli di bidangnya masing-masing ya kalau saya bukan bidang ekonomi ya jadi sebenarnya SK yang sudah diberi Pak Direktur 2010 memberikan operasi garis untuk mempercepat acara. Saya katakan pertama dihormatkan kepada pengunjung eksternal sepuas-puasnya, tapi maksimal 15 menit. Ya, saya kan pengemudi internal dan komisi pembimbing izin saudara Promopendus, saya ucapkan selamat sudah sampai pada tahap ini dan meskipun belum cerita ya kata 2020 tapi memang seharusnya sudah harus selesai. Ada 2 model yang saya sampaikan, mungkin tentu satu pertanyaan, yang kedua klarifikasi dari saya disertasi yang saya baca. Ini kan apa ya, defense of dissertation ya, jadi mempertahankan disertasi sekaligus dipromosikan bahwa saudara Promopendus layak menyandang gelar doktor atau tidak ya, dari hasil pengujian siang hari ini. Yang pertama adalah saya membaca dan sekaligus saya menyimak ringkasan disertasi saudara, terutama teori Malthus ya, tentang teori pertumbuhan atau penduduk. Kemudian di sisi lain adalah kita mengaitkan teori Keynes, terutama pada kesempatan kerja. Nah, 2 variabel ini sebetulnya bertalian antara pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap growth dan pertumbuhan ya. Korelasi secara teoritik dan empiriknya, tetapi dari sisi kesempatan kerja justru tidak signifikan. Tidak trade off juga, tapi ada anomali. Logikanya kan semakin bertambah jumlah penduduk, maka tingkatan kerja itu kan pasti akan bertambah. Ya, bisa nggak dijelaskan kenapa kira-kira bertentangan? Trade off juga tidak, tapi kenapa tidak searah? Padahal ini ada inline antara pertambahan jumlah penduduk dengan tingkatan kerja. Kalau jumlah penduduk, Promopendus melihat dari sisi demand, semakin banyak jumlah penduduk maka tentu agregat demand juga semakin banyak. Sedangkan angkatan kerja, Promopendus melihat dari sisi supply. Angkatan kerja di sini tidak walaupun berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Realita di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Polewali bahwa walaupun ada industrialisasi tapi di sana banyak kapital intensif, bukan labor intensif. Hal ini dibuktikan dengan investasi berupa pembelian mesin, smelter, kemudian infrastruktur juga, termasuk misalnya pengadaan pabrik. Itu kemudian yang kedua boleh saja disebabkan karena mismatch atau pertentangan antara kebutuhan kerja atau pasar kerja dengan kualitas atau kompetensi yang dimiliki oleh angkatan kerja ini, sehingga sekalipun positif tetapi tidak signifikan. Selanjutnya ya, tadi juga menyebutkan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas, dan saya kira juga teori endogen itu memperjelas tentang itu. Saya membaca beberapa artikel, misalnya Google, Meta itu saat ini sebagian besar bahkan mereka menciptakan teknologi artificial intelligence. Teknologi diciptakan menggantikan mereka sehingga terjadi disrupsi. Nah, bagaimana menurut pandangan Promopendus untuk mengatasi ini? Dan tadi kan merekomendasikan, menyarankan digitalisasi dan teknologi untuk mendorong produktivitas. Tetapi di saat yang sama kemajuan teknologi mendisrupsi kesempatan kerja.
Berbicara tentang teknologi dan digitalisasi, kita bisa melihat dari dua sisi. Pertama, dari sisi positif bahwa digitalisasi dan teknologi dapat meningkatkan efisiensi pada proses produksi sehingga mengurangi biaya. Tetapi muncul dampak negatifnya, yakni adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin, kemudian aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh pelaku-pelaku usaha sehingga mereka tidak membutuhkan jumlah tenaga kerja yang banyak. Oleh karena itu, dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi, digitalisasi, mekanisasi di dalam proses produksi itu menyebabkan jumlah pengangguran bertambah, yang biasa kita kenal dengan pengangguran teknologi, yakni pengangguran yang terjadi karena adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin, digitalisasi atau mekanisasi yang sebelumnya mereka bisa bekerja secara manual, tetapi dengan aplikasi yang banyak beredar di masyarakat, sekalipun itu tukang laundry, mereka juga sudah menggunakan aplikasi sehingga satu orang operasional dari usaha itu bisa berjalan tanpa membutuhkan banyak tenaga. Termasuk salah, ini teknis ya, tangible modal, belanja modal kan signifikan ya, mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara kalau kita mempelajari profil APBD seluruh Indonesia dan termasuk di Sulawesi Tengah, alokasi belanja pemerintah itu kan lebih dari separuh habis di belanja rutin. Belanja modal tinggal sisa-sisa sedikit. Di saat yang sama kita sekarang berhadapkan aturan baru, kebijakan baru, efisiensi, sehingga ini makin di-cut anggaran, sehingga hampir semua sekarang itu belanja daerah habis untuk belanja pegawai, nyaris tidak tersisa untuk belanja modal. Dan terutama di masa efisiensi. Nah, kira-kira apa rekomendasi Promovendus untuk mengatasi kemelut ini? Padahal belanja modal sangat signifikan mendorong pertumbuhan. Belanja modal ini hendaknya pemerintah pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur, misalnya jalan, jembatan, kemudian irigasi, itu adalah betul-betul yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atau yang kualitas lebih baik atau menjadi prioritas. Kalau tidak, mungkin menurut Promovendus itu tidak perlu. Jadi yang perlu belanja modal itu adalah yang bisa meningkatkan kualitas infrastruktur itu sendiri, infrastruktur yang berkualitas, kemudian membangun infrastruktur yang betul-betul bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, misalnya memperbaiki jalan dari desa ke kota sehingga aksesibilitas dari satu tempat ke tempat yang lain itu menjadi lancar, petani bisa menjual hasil perkebunannya ke kota, kemudian irigasi diperbaiki, kemudian dibangun di tempat yang belum ada irigasi sehingga produksi padi dari petani bisa meningkat. Kemudian ini disertasi juga menggunakan metode analisis gerakan di proses. Saya di jalan saya sepanjang jalan saya mencoba membaca. Saya belum menemukan ekspor dari AHP ini sebagai responden siapa dan jumlahnya berapa, saudara Promovendus. Yang juga penting, faktor determinan pertumbuhan ekonomi investasi ya. Kemudian diperkuat dari hasil AHP, itu power juga paling tinggi. Tapi belum ada penjelasan secara ringkas yang menjadi ekspor dari AHP misalnya. Yang menjadi responden adalah satu key informan, yakni informan kunci, salah seorang dari Bapeda Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi key informan atau informan kunci yang kompeten, kemudian mempunyai wawasan tentang perencanaan pembangunan. Hanya satu orang? Hanya satu orang. Oke. Berarti olahannya di mana? Paket SPBS? SPBS ya? Oke. Ini klarifikasi saja. Saya membaca di kesimpulan, kemudian saya membaca juga di teori-teori. Jadi saya menemukan bahwa dinamika pertumbuhan ini bisa dijelaskan dengan integrasi beberapa teori sekaligus menjadi temuan apa itu ya. Jadi ada teori klasik, ya Swan, kemudian teori endogen, kemudian terakhir Keynes ya, agregat demand. Tapi di kesimpulan tiba-tiba muncul teori dualisme atau dua sektor Lewis. Padahal di teori di dalam tidak menyebutkan Lewis sama sekali, tapi kesimpulan tiba-tiba muncul. Nanti dilihat lagi ya. Tadi klarifikasi saja.
Kemudian yang kedua di belanja modal, di kerangka pikir saya lihat belanja modal diletakkan di AS. Ada hal yang saya pahami adalah belanja modal sebagai government spending harusnya di AD. Ya. Maaf, boleh saya Saya. mohon maaf kalau saya kayak program keliru. Belanja modal ini kan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional. Jadi saya masukkan di supply. Sedangkan kalau belanja barang itu penggunaannya kurang dari 1 tahun sehingga itu adalah demand. Sedangkan kalau belanja modal digunakan lebih dari 1 tahun atau 12 bulan sehingga itu adalah ketika supply. Oke. Maaf, Kalau saja klarifikasi saja. Terima kasih Prof. Amin yang sudah bertanya mencoba biasa sudah dijawab oleh Prof. Tegus. Bapak Ibu Tipologi ini masih ada 9 penanya. Jadi untuk menghemat waktu karena sesuai dengan jam kerja jam 4 selesai, ya, maka saya akan bagi setiap penanya itu 3 menit saja, hanya sebutannya, karena saya yakin disertasi ini sudah diberikan di bulan balik dan sebagainya waktu ujian tubuh. Dan juga ujian tubuh ini kita memberikan berat kepada Prof. Jadi sebelum SK maka kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Profesor Anwar SMA Pusdi. Silakan Prof. Sepertinya menjadi Prof. Tadi saya mendengar Anda punya teori yang Anda andalkan untuk mendukung penyelenggaraan adalah teori keseluruhan dan ekonomi. Itu populer tahun 2012 populer, tetapi banyak dikritik sampai akhirnya kaum ekonomi sudah dikritik, terutama para expert ekonomi dari Jepang, Korea Selatan dan Jepang, bahwa keluaran pembangunan itu tidak semata tetapi sekarang beralih dan juga menjadi kekuatan ada prosedurnya untuk Anda menggunakan waktu kerja modal yang investasi yang berperan. Karena saya berharap Anda membantah itu. Dan ternyata hasil ini tidak membantah itu cuma memperkuat teori yang ada. Kira-kira untuk Indonesia bisa tidak menggantikan kapital labor untuk pertumbuhan ekonomi? Dan kalau kapital kita sangat tergantung dengan negara-negara lain untuk kita lakukan. Sebenarnya kita lakukan kita mengandalkan labor. Apakah labor Indonesia ini bisa diandalkan untuk membawa pertumbuhan ekonomi dan kapital seperti halnya yang terjadi di Korea Selatan, Jepang dan Singapura? Pertanyaan Prof. Yunus menjawab untuk tenaga kerja di Indonesia ketika mereka tidak mempunyai lapangan kerja tentu menjadi pengangguran. Oleh karena itu kalau menurut Prof. Yunus bahwa di Indonesia ini memang dibutuhkan capital atau modal, tetapi tenaga kerja juga tidak bisa dikesampingkan karena ketika mereka tidak mempunyai pekerjaan mereka bisa menganggur dan kualitas mereka juga terbatas. Satu hal yang menjadi masalah adalah ketika terjadi transformasi struktural dari satu sektor ke sektor yang lain, tenaga kerja itu tidak bisa bekerja di sektor yang baru karena mereka tidak mempunyai keterampilan, kemudian tidak mempunyai skill atau kompetensi yang tidak dimiliki oleh tenaga kerja ini. Selanjutnya Dr. Kadipri SEMC, silakan Prof. Selamat juga berkesan Prof. Terima kasih Ketua. Terus pertanyaan saya sekilas tadi sudah disinggung oleh Prof. Amir. Jadi kan pendekatannya ada 2, pendekatan dari supply side dan demand side. Menurut Anda, kira-kira dari 2 model ini, mana yang paling tepat untuk mengatasi persoalan yang sekali lagi saat ini dihadapi oleh negara-negara?
supply side-nya atau dari demand side? Silakan. Baik, Prof. Fendus, untuk jangka pendek sampai jangka menengah yang paling penting untuk diperhatikan adalah dari demand side, yakni investasi. Dengan investasi maka bisa membuka lapangan kerja, pengangguran bisa berkurang, pendapatan masyarakat meningkat sehingga agregat demand masyarakat itu bisa meningkat. Untuk jangka panjang, untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama angkatan kerja, kemudian belanja modal juga demikian sehingga mampu untuk memicu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu sekali lagi menurut Prof. Fendus bahwa untuk jangka pendek sampai jangka menengah penting untuk investasi terutama di dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran yang saat ini juga banyak terjadi di mana-mana, pemutusan hubungan kerja, kemudian labor saving yang menyebabkan jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja itu semakin bertambah. Untuk jangka panjang, ya peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah daerah harus banyak mendirikan sekolah-sekolah vokasi sehingga anak-anak yang tidak mampu untuk mengenyam pendidikan di tingkat yang lebih tinggi karena biaya mahal, mereka punya skill keterampilan lewat sekolah vokasi atau paling tidak pemerintah daerah harus mendirikan banyak balai-balai latihan kerja sehingga bagi mereka yang tidak mampu mengenyam pendidikan, mereka bisa mempunyai keterampilan skill yang bisa dibutuhkan di dalam dunia kerja. Terima kasih Prof. Diki. Selanjutnya Ibu Dr. Vitalius SMSC. Silakan. Selanjutnya kita Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji eksternal dan tim komite dan yang teristimewa Prof. Fendus Bapak Jaya, selamat ya sudah sampai tahapan akhir ini. Baik, saya langsung saja. Hasil penelitian Prof. Fendus menemukan bahwa investasi, variabel investasi merupakan faktor yang paling berpengaruh dan signifikan, yang paling besar nilai signifikansi. Secara teoritis, Prof. Fendus menempatkan variabel investasi ini dari sisi demand side. Dalam konteks Sulawesi Tengah yang dihadapkan pada industrialisasi dan hilirisasi ini, kalau menurut Prof. Fendus, bagaimana Prof. Fendus bisa menjelaskan bahwa apakah pengaruh investasi ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme Keynesian multiplier atau melalui mekanisme Solon atau Harry Longer. Kan Prof. Fendus menempatkan pada dua hal ini. Nah, dari tumbuhan Prof. Fendus, bagaimana Prof. Fendus bisa melihat dari empiris yang Prof. Fendus temukan untuk menjelaskan kondisi tersebut. Sebelum ada investasi didahului oleh industrialisasi. Industrialisasi yang ada di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara itu menyebabkan investasi besar-besaran untuk pembelian mesin smelter, kemudian pabrik atau perlengkapan yang lain. Kemudian dari pemerintah juga demikian harus menyediakan infrastruktur yang memadai untuk kawasan ini atau Indonesia Morowali Industrial Park. Oleh karena itu bahwa investasi ini sebenarnya mempunyai efek merembes atau multiplier efek terhadap sektor-sektor yang lain sehingga di dalam penelitian Prof. Fendus investasi ini mempunyai pengaruh yang positif dan juga signifikan. Investasi yang cukup besar itu akan berdampak pada perdagangan, kemudian konstruksi atau bangunan, kemudian transportasi sehingga meningkatnya investasi pada suatu kawasan atau suatu daerah itu akan memicu sektor-sektor yang lain untuk juga berkembang dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga terdapat pertumbuhan ekonomi secara inklusif bahwa bukan akibat dari satu sektor yang berkembang menyebabkan sektor yang lain juga ikut berkembang. Seperti tadi investasi berkembang berarti konstruksi juga
berkembang, kemudian perdagangan, kemudian transportasi. Terima kasih Ibu Yuda. Selanjutnya Ibu Dr. Siti Rahmawati. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Yang saya hormati Ketua Penguji, saya hormati pula penguji eksternal dan tim penguji lainnya. Saya singkat saja. Saya melihat dari aspek kependudukan populasi ekonomi bahwa sekarang kita masuk pada bonus demografi. Nah, kenapa akhir ini bonus demografi itu dianggap sebagai peluang bagi suatu negara dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi khususnya di Sulawesi Tengah. Nah, kita tahu bonus demografi itu sebagai peluang emas, ya, yang dimasuki oleh penduduk usia produktif yaitu 15 sampai 24 tahun plus, kemudian juga jumlahnya melampaui dengan usia non produktif. Artinya di sini adalah anak-anak dan lansia. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda, apakah ada keterkaitan antara bonus demografi dengan penelitian Anda terkait pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia khususnya Sulawesi Tengah? Silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Bonus demografi adalah suatu kondisi di mana jumlah penduduk yang berusia kerja di 15 sampai 64 tahun itu lebih besar daripada yang tidak produktif. Untuk kasus Sulawesi Tengah berdasarkan data 2025 itu sebesar 69,91%. Jadi menjadi PR kewajiban pemerintah untuk bagaimana memanfaatkan bonus ini atau peluang ini untuk bisa berperan atau memicu pembangunan. Oleh karena itu pemerintah daerah seharusnya memberikan peluang untuk bonus demografi ini. Satu contoh hal untuk Kota Palu misalnya ada program Berani Cerdas memberikan beasiswa untuk S1, S2 bahkan program industri tidak tertentu sampai dengan S3. Oleh karena itu ketika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan, maka bonus demografi ini hanya akan menjadi beban pembangunan. Sedikit-sedikit demonstrasi anarkis, kemudian pembegalan yang banyak karena mereka tidak mempunyai keterampilan, punya skill atau kemampuan atau kompetensi. Sehingga harusnya pemerintah daerah itu menyelenggarakan balai-balai kerja, memperbanyak sekolah vokasi dan memperbanyak beasiswa kepada anak-anak kita yang berumur sekolah. Terkait dengan bonus demografi, menurut Prof. Endus itu sudah terkait dengan angkatan kerja. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Dr. Musa ini akan Terima kasih Prof. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita sekalian. Saudara Prof. Endus, kalau kita lihat terlepas dari hasil yang ditemukan di dalam analisisnya, tapi kita lihat bahwa karakteristik dari daerah itu memiliki perbedaan, terutama dalam kaitannya dengan struktur ekonominya. Dominasi dari beberapa sektor antara Morowali misalnya dengan kabupaten lain, tentu ini akan memberikan dampak yang berbeda. Oleh karena itu maka timbul pertanyaan bahwa bagaimana saudara Prof. Endus menjelaskan perbedaan karakteristik pertumbuhan ekonomi antara daerah industri dengan daerah non-industri di Sulawesi Tengah. Untuk kemudian menyambung sedikit dari pertanyaan penguji sebelumnya, di dalam pandangan Prof. Endus, apakah peningkatan jumlah penduduk menjadi potensi pasar atau justru menjadi beban pembangunan? Silakan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah itu sangat nampak. Yang paling nampak itu adalah dua kabupaten, yakni Morowali dan Morowali Utara, yang memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi untuk Sulawesi Tengah yang paling tinggi.
Kemudian berbicara tentang penduduk, penduduk yang banyak justru menjadi potensi untuk pasar. Produsen bisa membagi-bagi segmentasi pasar untuk jumlah penduduk yang banyak. Produsen bisa membagi segmentasi pasar berdasarkan usia, pasar yang dijual, barang yang dijual itu berdasarkan tempat tinggal, pendapatan, atau segmentasi pasar yang lain. Oleh karena itu, jumlah penduduk yang banyak ketika kemudian dibarengi dengan peningkatan kualitas dari sisi dari sisi supply, maka mereka akan lebih produktif. Kalau dari sisi demand tadi bahwa banyak penduduk berarti banyak konsumen, justru menjadi peluang bagi produsen untuk membagi segmen-segmen pasar itu ke dalam beberapa bentuk berdasarkan umur, jenis kelamin, tempat tinggal, pendapatan, atau aspek kewilayahan, tinggal di desa banyak atau tinggal di kota. Kemudian penduduk ini selain kita bisa melihat dari aspek pasar, kita bisa juga melihat dari aspek pembangunan. Ketika penduduk itu kualitasnya lebih bagus atau punya keterampilan, skill dan kualitas atau sumber daya manusianya lebih bagus, maka bisa memicu pembangunan. Sekalipun mereka tidak diserap di pemerintah karena bukan tidak bisa menjadi sebuah PNS, kemudian perusahaan juga cuma berapa, mereka punya keterampilan sendiri-sendiri, sehingga awalnya memang sole proprietorship, artinya usaha dijalankan oleh satu orang dan dikembangkan satu orang atau startup, tapi lama-kelamaan mereka punya kemampuan berusaha sehingga melakukan ekspansi pasar, buka cabang di beberapa tempat sehingga memacu dan memicu pembangunan. Sebagaimana yang dikemukakan atau dijelaskan oleh ahli ekonomi yang bernama Joseph Schumpeter bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara besar sekali dipengaruhi oleh pertumbuhan kewirausahaan di negara itu. Kemudian penduduk yang tidak berkualitas justru akan menjadi beban pembangunan. Kriminalisasi misalnya karena mereka tidak mempunyai pekerjaan sehingga perampokan, penodongan dan seterusnya itu terjadi di mana-mana. Selanjutnya saya berikan kepada Pak Promotor, Profesor Leopo Pak PSE, bertanya atau dibuatkan, Prof. Silakan, Prof. Terima kasih, Prof. Tidak ada pertanyaan. Sebagaimana biasa, saya promotor dan konsisten saya sepanjang saya anggap itu sudah layak diuji. Saya tidak akan bertanya, tapi saya mau minta maaf. Saya membacakan tadi, saya tidak sebut namanya, saya tidak sapa namanya Pak Dr. Kalvi, saya punya dosen, saya minta maaf. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pak Dr. Teddy, ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Singkat saja mungkin ya kepada Promo Vendus. Kalau saya menunjukkan ke halaman 185 itu ada tentang sebaran pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah ya. Tahun 2010 itu tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah itu sebesar 10% kurang lebih ya. Itu menyebar ke sektor industri itu adalah 7,9% dari 10%. Ke sektor pertanian itu hanya sebesar 0,34 dari 10% pertumbuhan ekonominya. Ya. Jadi sektor pertanian hanya tumbuh relatifnya itu 0,34 dari 10% pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah. Sementara itu kalau lihat misalkan peranan sektor pertanian dalam minat tenaga kerja di waktu yang sama itu sekitar 44,56%. Dampaknya apa dari kondisi itu? Tentu terkait dengan produktivitas di sektor pertanian yang relatif rendah dibandingkan dengan sektor industri misalkan. Pertanyaan saya, kira-kira apa yang akan diusulkan atau disampaikan oleh Promovenda atau Promovendus untuk memperbaiki ketimpangan produktivitas antar sektor itu? Silakan. Menurut Promovendus yang penting karena sampai detik ini bahwa terjadi transformasi struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder sehingga lama-kelamaan sumbangan atau kontribusi sektor pertanian untuk pertumbuhan ekonomi atau PDB di Sulawesi Tengah itu semakin kecil dan lebih banyak disumbangkan oleh sektor industri. Cuma satu hal yang menjadi perhatian buat kita bahwa sektor industri ini adalah termasuk sumber daya alam yang non-renewable atau sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan.
Provinsi mengingat ketika hearing antara Bupati Gubernur Anwar Habib dengan Komisi 2 DPR pada 29 April 2025, Pak Anwar Habib mengatakan bahwa suatu ketika sumber daya alam di Morowali Utara itu akan habis, maka daerah itu akan menjadi daerah hantu. Oleh karena itu, menurut Provinsi yang penting adalah harus ada diversifikasi investasi. Bukan hanya investasi pada sektor industri, tetapi sektor yang lain juga perlu ada penanaman modal sehingga memacu dan memicu pembangunan. Katakan misalnya investasi pada sektor pariwisata sehingga bukan hanya pertumbuhan ekonomi ditopang oleh industri pengolahan, tetapi juga oleh industri yang lain. Memperbanyak irigasi sehingga sektor pertanian juga memberikan sumbangsi yang lebih banyak untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Akhirnya sampaikan Bapak kami di komisi sama juga satu maksimal 3 menit. Iya, terima kasih atas kesempatan ini. Saya langsung saja. Dalam model Promoterius memilih 6 variabel. Tapi kalau dilihat dari sisi supply dan sisi demand, sebenarnya banyak variabel. Jadi Promoterius memilih jumlah penduduk, angkatan kerja, investasi, konsumsi per kapita, belanja modal dan pendidikan. Ada 6 variabel yang dari sisi supply dan sisi demand yang pengaruh pertumbuhan. Boleh Promoterius menjelaskan alasan kenapa variabel 6 variabel ini terpilih? Terima kasih. Provinsi memilih jumlah penduduk karena jumlah penduduk yang banyak tentu itu akan menjadi potensi pasar. Semakin banyak jumlah penduduk maka produsen bisa membagi-bagi segmentasi pasar sebagaimana tadi yang Provinsi katakan, bisa membagi-bagi pasar itu ke dalam beberapa segmen, entah itu berdasarkan usia, jumlah jenis kelamin, kemudian tempat tinggalnya atau pendapatannya. Kemudian yang kedua, angkatan kerja. Angkatan kerja juga bahwa angkatan kerja yang berkualitas itu akan memberikan sumbangan untuk pertumbuhan ekonomi. Namun di dalam penelitian Promoterius bahwa angkatan kerja ini positif namun tidak signifikan. Berkaca dari kasus Morowali dan Morowali Utara bahwa di 2 kabupaten itu sekalipun banyak jumlah tenaga kerja yang terserap, tapi tidak sebanding dengan kebutuhan intensif. Jadi menurut Promoterius bahwa masih lebih banyak kebutuhan intensif penggunaan teknologi yang lebih tinggi, mesin modern, pabrik, smelter dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah belanja modal. Belanja modal, Promoterius memilih belanja modal karena terkait dengan fungsi pemerintah dalam suatu perekonomian. Pemerintah di dalam suatu perekonomian mempunyai 3 fungsi. Menurut Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the World Population atau World Population yang ditulisnya tahun 1776, di situ dijelaskan bahwa 3 tujuan pemerintah: fungsi peradilan, fungsi hankam, dan fungsi menyediakan barang-barang publik. Jadi belanja modal oleh pemerintah justru itu adalah memang merupakan tugasnya pemerintah. Jadi sehingga saya Promoterius mengambil satu variabel yakni belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah dan ditempatkan pada sisi supply. Kemudian berikutnya adalah pendidikan. Tentu pendidikan yang tinggi rata-rata dalam skala yang cukup tinggi itu akan memicu serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi, memberikan sumbangan untuk pembangunan, bisa menjadi volunteer, kemudian bisa menjadi wirausahawan, sehingga mereka menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri pada saat awalnya dan bisa membuka atau menciptakan lapangan kerja untuk orang lain juga. Tidak mungkin mereka semua diserap di dinas pemerintah, perusahaan juga cuma berapa, sehingga mereka punya keterampilan, mereka bisa memberikan sumbangan untuk pertumbuhan ekonomi. Baik, terima kasih Pak Abdi. Saya terakhir Pak Promoterius. Saya bukan ekonomi, tapi saya sedikit tahu tentang novelty ya. Jadi yang diminta, kalau menjadi sama sebagai jadilah kebaruannya, ya. Harus ada kebaruannya. Nah, kalau ada kebaruannya, ya dapat istilah ya. Nah, saya coba baca di halaman 282 ini dan kebaruan dan novelty. Itu kebaruannya adalah pendekatannya dengan regresi data panel dan analisis hierarki proses. Apa dia? Pertanyaan begini,
metode ini sudah umum, semua orang bisa menggunakan juga APK, analisis regresi data panel, gitu ya, kan sudah umum itu orang menggunakan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Profilus ini bisa membuktikan, bisa berargumentasi bahwa kebaruan dari penelitian ini adalah menggunakan metode ini, karena metode ini juga digunakan oleh orang lain gitu, sehingga bukan metode yang baru. Jadi kebaruan penelitian Profilus itu adalah bukti empiris yang membuktikan bahwa investasi yang dilihat dari sisi demand merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah jika dilihat dari hasil analisis regresi data panel dan analytical hasil proses. 32 penelitian Profilus itu umumnya menggunakan regresi data panel. Oleh karena itu saya mencoba untuk memberikan penguatan bahwa berdasarkan data primer atau analytical proses yang Profilus peroleh dari keinforman, sekalipun itu adalah ada sifat subjektivitasnya, bahwa ketika responden itu punya kepentingan dengan itu berarti tidak terlalu objektif. Tapi saya mencoba untuk memadukan dua alat analisis ini untuk menemukan satu determinan yang paling utama di dalam pertumbuhan ekonomi, yakni investasi. Jadi di dalam jadi ada dua pendekatan ekonometrika dengan pendekatan decision making atau keputusan strategi di dalam pengambilan keputusan, mana yang lebih penting atau mana yang tidak penting, mana yang penting, itu yang kita gunakan untuk diprioritaskan di dalam pembangunan atau yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini sudah semua penanya itu bertanya, dan nilainya juga sudah masuk ke ketua sidang berarti penguji. Kalau mengunduh itu saya ke penguji. Karena saya ada stok dari sidang, karena ini cepat memberikan nilai cepat, kemudian staf juga cepat menentukan menghitung nilainya, sehingga nilai sudah masuk, tinggal saya bacakan saja. Jadi saya bacakan prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studi. Pertama, IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi itu 3,92, betul? Kemudian dari hasil tanya jawab tadi, disertasi sebagai sekaligus dan penampilan dalam regenerasi ilmiah dinilai dari 10 penguji tadi, termasuk juga profesor dan co-profesor, itu 87,35 lulus dari kemudian dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir lulusan sebagai Dr. Andi Hermanjaya dengan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Sebelum saya bacakan berita acara, apakah Profilus ini setuju dengan nilainya tadi itu, atau ada protes? Kebanyakan A itu sama mau B saja. Oke, jadi saya bacakan berita acara ujian Doktor pada hari ini Senin 2026 pukul 14.00 sampai selesai beserta undangan yang terbuka Doktor nomor 18 dari ISP RU 24/12 dari KP disebut di 00 dari 26 tanggal 2026 melaksanakan ujian terbuka Doktor dan mahasiswa. Nama mahasiswa Andi Hermanjaya, nomor pokok C203-2004, lebih doktoral ilmu ekonomi, diberikan determinan pertumbuhan ekonomi di Tengah oleh penguji ujian terbuka doktoral pascasarjana Lako sesuai dengan keputusan tim penguji ujian disertasi 18 garing ST garing U28-13 garing KM.01.04 dari 26 tanggal 17 Juli 2026. Ketua Profesor Dr. Yudhika PLN, Teris Dr. Taufik Albert Banding SMC. Penguji pertama Profesor Dr. Muhammad Amir Al-Haq FFE,
kedua Profesor Jenderal Anwar SMA Fisli, ketiga Profesor Dr. Taruti SMSI, Dr. Rita Yunus SMSI, Dr. Yunus Sadi SMSI, Dr. Siti Ramawati SMSI, Profesor Dr. Paul Patato PSE, dan Dr. Edita Kuat SMSI. Nilai A kategori sangat memuaskan. Jadi usia ini telah ditetapkan dan tim Universitas Berlaku di depan Prof. Ferdus. Jika adanya dibuat angka 2 dan ditandatangani oleh ketua Kris dan Mahasiswa Puji. Bisa undang saudara Prof. Ferdus untuk menandatangani berita. Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudara Andi Herman Jaya menjadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi, konsentrasi ilmu ekonomi. Moga-moga Allah menerima amal saudara sebagai amal jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan, nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Ya, ini demikian saya sudah bacakan dan baik Bapak dan Ibu yang hadir pada ujian profesi doktor pada kali ini. Selanjutnya diberi kesempatan kepada Dr. Andi Herman untuk menyampaikan ucapan terima kasih atau apa saja kepada dokter kepada semua. Silakan Pak Dokter. Prof, izin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, pertama-tama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini saya sudah bisa di tahapan ini. Kemudian yang kedua, kepada bapak saya, kemudian yang ketiga kepada almarhum mama saya. Kemudian yang ketiga untuk kakak saya dan selanjutnya untuk adik-adik saya yang ada di Bone yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Terima kasih banyak kepada seluruh keluarga saya yang ada di Kota Palu, kemudian di Bone, kemudian selanjutnya terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Insinyur Wayan Sutapa, Engineering. Terima kasih banyak Prof atas kesediaannya untuk memimpin sidang kami, juga mewakili pasca sarjana. Saya mengucapkan terima kasih banyak Prof. Saya sudah diberikan ruang untuk meminta ilmu di pasca sarjana Universitas Tadulago. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Kardin Anwar Parinding. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Amir Arham, MP. Terima kasih Bapak sudah datang jauh-jauh menguji, memberikan masukan kepada Prof. Ferdus. Kemudian terima kasih kepada ayahanda Bapak Prof. Hairil Anwar. Terima kasih Bapak sudah hadir pada siang hari sore ini sudah menguji saya. Kemudian terima kasih banyak kepada Prof. Dr. Lutfi SMSI. Kemudian anggota, terima kasih banyak Bapak Prof. Kemudian terima kasih banyak Bapak Dr. Yunus Sadi. Terima kasih banyak Ibu Dr. Rita Yunus. Terima kasih banyak Ibunda Dr. Siti Rahmawati. Ini dosen wali saya pada saat saya S1 sampai hari ini saya anggap sebagai tempat untuk berkisah, kemudian curhat dengan studi dan seterusnya. Terima kasih banyak Bunda sudah hadir menguji saya. Kemudian selanjutnya terima kasih banyak kepada promotor saya Bapak Prof. Dr. Paul Patato PSE. Terima kasih banyak Prof.
Kemudian yang berikutnya terima kasih banyak Bapak Dr. Edi Takwa atas bimbingannya, masukannya selama ini kepada saya. Akhirnya hari ini sampai di belakang ini. Terima kasih banyak Bapak. Kemudian selanjutnya yang ada di bagian undangan, terima kasih banyak Ibu Novi, Ade Novi, terima kasih banyak Ade Dila, tadi ada. Kemudian terima kasih banyak Ade Ibu Musdayati juga, teman curhat, tempat bisa saling bincang. Kemudian terima kasih banyak Ibu Dr. Juliana Kadang, Ketua Koordinator Prodi Magister Manajemen. Teristimewa juga terima kasih banyak Bapak Dr. Fitri, Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Laku. Terima kasih banyak Bapak. Hari ini saya datang ini berkat motivasi dari Bapak. Terima kasih banyak Kanda Nanang hadir pada sore hari ini. Terima kasih banyak Ade Akbar, terima kasih banyak Ade Albert, kemudian Ade Rita Sirlan, terima kasih banyak yang sudah hadir di sini. Kemudian ada yang lain yang belum sempat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak pada hari ini. Kemudian teristimewa juga terima kasih banyak ayahanda kita dari jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan yang sudah masuk di program bakti dan hari ini alhamdulillah menyempatkan diri untuk hadir mengikuti sidang promo saya, Bapak Dr. Ahmad Muiz. Terima kasih banyak Bapak. Kemudian selanjutnya jurusan Ilmu Ekonomi Dasar Pembangunan. Terima kasih banyak Bapak Dr. Yohan yang juga banyak membantu saya di detik-detik terakhir menjelang saya menyelesaikan studi pada hari ini. Kemudian semua pihak yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak adik-adik panitia hari ini sudah bertugas untuk membantu saya di dalam penyelesaian studi. Saya kembalikan Bapak Prof. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan untuk. Ini saya penghubung acara. Saya wakili segenap aktivitas kita mendapat selamat kepada Herman yang sudah selesai dengan studi. Saya yakin ini perlu kerja keras yang luar biasa untuk mendapatkan doktor. Itu kita bisa lihat dari Bapak terharu dan sebagainya untuk mencapai doktor yang tidak mudah, ya. Tapi alhamdulillah bisa selesai. Tentunya juga mohon maaf karena ada hal-hal yang kurang berkenan dalam proses belajar mengajar di pasca ini. Jadi yang baik-baik saya dibawa keluar, ya. Yang baik juga terima kasih yang hadir. Terima kasih dan sama komprominya yang hadir. Kemudian Pak Adi Muiz sama-sama bisa kita diprodi dulu. Sebab saya sedang disuruh saya tugas tambahan Pak, sehingga saya di depan bisa sama-sama saya dulu. Dan juga semua yang hadir pada acara hari ini. Dan juga terima kasih Pak Dr. Profesor Pak Adi Profesor. Terima kasih dan hari ini beliau 2 kali menguji, ya, mudah-mudahan dengan proses menunjukkan itu Prof. Ya. Dan juga kepada promotor dan kopromotor terima kasih, tim penguji juga semua yang hadir pada kesempatan siang sampai sore hari ini. Terima kasih atas waktunya yang sudah berkenan untuk menguji program industri siang sampai sore hari ini. Kemudian yang dapat saya sampaikan, maka ujian promosi doktor saya akan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.